Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali mari kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula pendidikan kita kini. Dalam rangka kegiatan kita pikirkan bersama-sama bahwa kita ke depan mempersiapkan, memelihara adat budaya kita Minangkabau supaya tak jalan diusak orang lalu, cepat nak jalan diganti orang pengalih. Aku tergantung dia awak bersama nanti. Tuan-tuan bekom amanat undang-undang dasar masyarakat hukum adat itu diakui oleh negara sejauh masih hidup. Aku nanti tekannya sama gini, sejauh masih hidup. Itu kok tugas kami jadi ya orang dinas tak kalau menjaga lupa mengian di sini supaya amanat undang-undang itu, undang-undang dasar itu tidak hanya undang-undang dasar, ada undang-undang masalah Menkumham, hak-hak asasi manusia, pasal 6 ya. Itu diakui. Alun Undang-Undang Nomor 5 peluang untuk awak melakukan gerakan-gerakan melestarikan nilai budaya awak. Itu tergantung di awak. Ba'a caranya itu tergantung adat selingkah negara. Ya mak? Tidak bisa lah awak semua orang teluk kabung jangan galur. Bedanya, namun demikian awak harus sentiang bilai-membilai kok kurang ikut menukuk. Itu yang harus kita kembangkan. Kalau kamu pendidikan rendah sama yang ada nangwal. Kalau nih sampai kamu tuh nistie beko di beliau. Nanam buku pengantar. Jadi nan ikut tabue ndek Pak Dinas meminta buah pikiran Jawa, aku nan bisa takafir dan mudah-mudahan nanti bersama-sama lo atau alai nam perlu bikin bersama. Setuju Pak? Bumi Sanang tu orientasinya kama melestarikan lingkungan awak, rumah awak. Padi masak itu ekonomi. Kini para pemangku adat Allah wabajujat, tapi kepiangnya nak marato. Aku nampayah waktu ini. Aku kita pikir juga mak ke depan lah dalam punya kaji awak mak kabuki kabuki babungo kayu kalawi babungo karang kasawa babungo amping. Kaya para di kanan ibu na po. Ka tambang babungo ame. Ya, ndak bungo bang roha.
itu jatah nenek mama teman. Alai jalan ke dunia aku kepikiran bersama. Ndak awak tantangan do tapi awak pikiran ba'a bersama-sama nanti awak membuat suatu komitmen ya sehingga itu gunanya untuk membangun nagari. Nah, sudah itu jago maupi ekonomi gua terana bakambang itu tayang-tayangan para nini-nini awak mengaji dulu. Itu semua satu Allah itu tidak lain yang bikin adalah untuk kenyamanan dan kesejahteraan anak kemanakan. Nomor 2, aku lado dewak sadolanya. Aduh dewak dulu kan jembo kan itu. Ba'a alam Minangkabau. Bu baca saya lepo dia betul. Nah, kaitannya jo MKKS kita dulu lihat dojo bang. Kini lihat dojo bang, Pak. Enggak, Bapak enggak. Itu yang ditenun Bapak enggak. Antuk sewa sadolah ya. Bukan lo kini sama Pak Dinas. Amo ingin lo bersama Pak Dinas. Baan lain. Keselio kok terjadi ya. Tahun masih yang aktif tahun 2006 kalau salah. Itu BAM kan ada ya, muatan lokal ada. Itu masih provinsi, pendidikan dasar sampai menengah itu masih provinsi gitu. Di dalam Dapodik terdaftarlah ada nomor seri cuma yang dilaksanakan oleh guru-guru seni budaya. Ada sertifikasinya, ya tuan. Ada sertifikasinya. Ya, tahu-tahu dibuat pelatihan sertifikatnya BAM begini. Ya tuan itu karena itu tuh. BAM sehingga tidak linear nih. Eboh lah guru-guru seni budaya ya Pak. Nah oleh sebab itu mari awak bersama-sama. Tujuannya nanti ama-amaku kedimingka yuk saran-saran ba'a bantu pelaksanaan muatan lokal BAM awakku di SMP dan SD. Nah itu Pak Ibu PGRI tadi Ibu ya pengawas. Nah itu waktu ketua PRI Pak Aan. Beliau kami lah pernah masuk ke dinas pendidikan jo kasih kurikulum itu baru sampai rancangan. Oleh sebab itu Ibu PGRI nanti awak bisa duduk bersama lo awak pikiran. Nah baru toko Palu perwako tentang baca tulis Al-Quran. Nah itu sasarnya nanti itu anak-anak awak bisa menulis Arab Melayu. Kan lagi banyak awak yang pandai baca Arab Melayu. Kok surat-surat gadean surat saku kawah itu Arab Melayu sedalanya. Sehingga dia tidak pandai maco, terlaksanalah adat sabatang badan. Aduh itu aduh. Jadi oleh sebab itu ikut pokok-pokok pikiran dinas awak nyoba berprestasi nyitain bawa itulah marja basah gitu alai suak Pak pengawas itu jo. Nah jadi mudah-mudahan nanti saran Pak Wali ya
sekolah-sekolah bisa pai baraga adat kan lima sekolah tu berado adolah sebut celai kopok wana tu membuat ranji pak asuju pak mak ya mak tampok yang dari Telkabon suku piliang ko cak-cak saya ke mak amak tu suku piliang babuek ranji pemasukan anak beliau ke dalam ranji beliau sendiri itu bosok buat yang buat tak lihat tu sehingga buat tanya suku pak Cenago ini tolong mana Cenago gue Cenago suku anak apa Uci maka adalah dua dia pak anak apa kok di dalam suku Uci tu no. Kau nak bahasa sapu ni kan bahasa buat dan buat dokumen yang mau simpan. Akan iyo perlu kaluri cuma. Oh. Bawa. Baragi nak meranji tak ibah begitu. Kau buat khusus. Boleh. Ndak ibak kayak bisa dibahan. Dan dalam ranji ku anak awak masuk ke dalam kau buat kerja doang masuk rumah. Ambo buat ranji kau ambo tu masuk anak ambo. Nanti ada boleh ni nyugulai abu yang ambo nanti bukan akan ambo ni. Hanya makan bisa ambo nanti. Kan buat kerja doang. Hanya sedikit tapi besar pengaruhnya. Lupa awak tentang itu. Oh. Ndak. Kondak anda barang ni mau nyebut dah. Yo sana ranjuna nyebut. Pas di bawah namanya tu anaknya, na laki-laki. Aku nak berusi lawan itu boleh. Jangan menurut anak. Kawan akan itu buat. Ya. Yo itu lah terjadi banyak tuh awak mengakui sudah teman ya mak ya cuma yang dipersoalan badai masuk anak apa ke dalam ranji apa sendiri nah tuh apa doang lihat ini iyalah mak jasa lain mula mengakui awak harus teliti jo ya Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun jadilah jemaah Madatu. Ya. Kalau mau baca profil Madatu beliau adalah seorang ketua LKM Kota Padang. Ya. Nah berkaitan dengan ini ada yang beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Henry Yusuf dari penggiat budaya penggiat budaya Kota Padang. Jadi begini Mas, bagaimana sinergisitas antara LKM dengan KAN di Nagari dalam urusan adat? Jadi LKM posisinya di mana, KAN itu di mana? Satu. Yang kedua, bagaimana kebijakan atau apa kebijakan langkah konkret dari LKM Kota Padang dalam upaya pewarisan? Ini yang dari LKM-nya lagi. Pewarisan, pengenalan dan pewarisan budaya di Kota Padang. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kebijakan atau pandangan LKM Kota Padang melihat fenomena pakaian rumah hari ini yang sudah berwarna-warni atau pakaian Semarapulai yang dia bukan datuk tapi seperti saluknya itu meniru seperti datuk. Bagaimana LKM memandang dan melihat dan tindak lanjut apa yang harusnya dilakukan dalam pemurnian atau
pendudukan masalah persoalan adat, karena kita adalah pewarisan. Jadi kalau kita salah menanggapi hari ini, tentu kita salah nanti mengenalkannya kepada pewaris berikutnya. Kemudian ini masalah tentang kesenian Datuk. Yang keempat, siapa sesungguhnya pelindung dari seni adat? Apa sebab? Ini saya mohon maaf karena saya di lapangan di rumah itu. Beberapa kelompok adat yang berpijak di bidang seni dan budaya dan juga yang berkelompok dalam penata tertib adat, dan itu sering saya komunikasi dari pemerintah dapat bantuan enggak pernah diusulkan di Musrembang lah 3 kali yang diusulkan tapi tidak pernah keluar. Satu itu beliau. Yang kedua dari kelompok adat itu kelompok bapak ini terdaftar di kan atau di mana? Tidak pernah. Artinya kalau seperti ini payung kelompok seni tradisi adat budaya ini mana payungnya? Kemudian kalau ada bapak, mana bapaknya, mana ibunya? Jangan sampai nanti seperti ayam kehilangan induk, kita tidak punya payung dan panjinya. Jadi kemana harusnya? Apakah Dinas Kebudayaan, Elkam Kota Padang, kan atau kemana? Yang posisi kesenian dan lembaga katakanlah lembaga adat dalam kelompok penata tertib adat itu posisinya kemana harusnya? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang. Mau rak selo. Oh. Hah? Oh biaya. Biaya urak selo. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan yang pertama mungkin suatu dorongan kepada seluruh pihak yang terkait tentang apa nama dapat sampaikan tadi tentang masalah bahasa. Karena memang wak calik ini orang tua anak-anak wak kadang-kadang diajar ke bahasa nandak minang leo. Sebagai contoh PTF bahasa Bitante, kamamae baibon pom. Jadi kadang-kadang tuh harusnya bauda karena laki-laki jajah bapak, dan itu pula karena manusia harusnya bauni jajah kakak. Tentu saja nampaknya kan jauh mana dari pemahaman. Jadi untuk masalah bahasa mungkin tentu dorongan untuk seluruh pertanyaan. Dan pertanyaan aku aku gak bingung ini. Kalau sebenarnya aku mau diajarin sama aku dulu, kalau barale aku karena laminan aku sampai ada orang itu kan di dalam. Tapi kok kini kok lamanya di luar, lupa lah tuh tidak lupa banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bapak Serial. Bapak Serial kan 8 suku khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Dinas Pendidikan Kebudayaan OPD-nya memang Januari 2021 ya. Namun pengisian daripada struktural yang ada di Dinas Pendidikan Kebudayaan April 2021. Nah, pertanyaan
apakah ada dana hibah kata orang di Pak Wali atau dari institusi lain? Memang di dinas pendidikan budaya. Memang di dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi di bidang kebudayaan. Hibah itu nantinya adalah dana aspirasi atau yang berasal dari anggota DPRD. Di tanggal Mei kemarin, akhir Mei kemarin barulah keluar Perwako. Ya. Tentu Perwako ini tentu akan kami baik pihak dinas pendidikan akan mengkaji lagi apa-apa syaratnya sesuai dengan Perwako itu. Untuk itu terima kasih sarannya, kalau nantinya kami setelah selesai nantinya melalui daripada nantinya itulah kami sampai khusus daripada kan itu sendiri. Nah, syarat sama dengan syarat yang sebelumnya. Kemudian pertanyaan nanti memang kita langsung ke bidang kebudayaan. Dengan ada bidang apa ya Pak ya? Nah, kita ada satu bidang namanya bidang kebudayaan. Kita langsung aja nantinya. Informasi-informasinya nantinya kami sampaikan kepada Ketua LKAM Kota Padang. Terima kasih. Berikut ada pertanyaan dari Bapak Henry Yusuf. Beliau ini diasing lagi daripada peduli daripada pewaris adat dan kebudayaan khususnya di Kota Padang. Baru-baru ini ada namanya pewaris benda tak bergerak, di mana benda bergerak itu ya adalah kesenian gaman. Di mana kesenian gaman ini bagaimana untuk mencatat, mengakui daripada tingkat provinsi, nasional, malahan dunia. Itu beliau juga hadir di sana sebagai narasumber hal-hal seperti itu sendiri. Nah, pertanyaan ini bertujuan kepada sinergitas LKAM dengan KAN. Itu pertama. Yang kedua, kebijakan LKAM yaitu tentang pewaris budaya. Yang ketiga, kebijakan LKAM tentang pakaian adat. Keempat, kesenian dan lembaga adat siapa sebagai pelindung. Nah, itulah pertanyaan pertama. Mungkin bisa dikerut nantinya pertanyaan kedua. Itu dari Bundo Kandung dari Kan Bungus Kelokabung ya, Bunda ya. Nah, itu sana. Dipertanyakan adalah masalah raji. Ya. Yang kedua, nenek mama, ya. Kemudian biaya yang tertuang di dalam pembentukan ataupun dalam pembuatan raji itu ya. Itu kedua. Mungkin sekaligus mungkin sampaikan. Kemudian dari Bapak Aruzan, ya Aruzan. Ya. Itu ada kata-kata cupak pepatah dengan pakaian, ya cupak ya. Oke, nah, itu. Di bagaimana nanti kita membedakan antara pepatah itu tadi. Kemudian yang kelima kan PAU 9, yaitu dalam bentuk barale atau ciri-ciri khas barale yang ada di rumah keponakan ataupun di rumah tempat barale tersebut. Nah, itulah ciri-ciri apa-apa saja, ciri-ciri khasnya apa-apa saja yang perlu kita diperhatikan di sana. Hanya itu yang dapat yang disampaikan pertanyaan itu, nanti mungkin ada keseluruhannya. Nah, terima kasih. Silakan Pak Datuk untuk memberi jawaban ataupun saran. Di dalam Perwako nomor 6 tahun 2010, Abah bunyi lo di situ kan dilantik di SK-kan oleh LKAM Kota Padang bersama Wali Kota.
sehingga membuat rapuh waktu. Ya mak, ya. Nah, ndak rekam maiskan kan itu loh. Nah, jadi beko masalah lembaga-lembaga itu kadang-kadang dibeli apa. Jadi apanya Elkam sesuai di Perwako nomor 50 tahun 2020. Nah, soal SK-SKan nggak ada hubungan dengan Elkam. Tupuk sinyo layali dalam Perwako 50. Tolong saya cari kau nakan. Kau di Pak Habib mungkin dong. Kan itu berada di Nagari. Apa kerajaannya? Menyelesaikan sengketa sako pusako. Elkam tak satu di situ. Kecuali kok ada yang meminta pandangan-pandangan mungkin itu. Ya kan? Jadi kerapatan adat itulah yang negari itulah yang punya tugas pokoknya menyelesaikan segala bentuk sengketa yang berkaitan dengan sako-sako. Ikut diminta kebijakan-kebijakan, keahlian-keahlian maksud tadi itu, keahlian itu kepandaian, ya betul itu mah kemampuan membicarakan kok ada anak kemana awak dan masalah paham kaitannya juara pusako juga. Atau pusako wala tahu lo ada nan tinggi ada nan rendah. Nan tinggi ko pak lo carwa, nan rendah ko pak lo carwa. Nah, iku nam perlu wak duduan di negari.